Queen Wilhelmina of the Netherlands, Ratu Belanda, miliarder wanita pertama di dunia, dan penjajah Indonesia. Dia memerintah selama hampir 58 tahun, lebih lama dari yang lain. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Wilhelmina adalah ratu penjajah Hindia Barat dan Hindia Timur. Dia juga menyaksikan Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta krisis ekonomi Belanda tahun 1933. Semasa hidupnya, ketidakberuntungan berulang kali terjadi pada Queen Wilhelmina. Saudara laki-lakinya yang seharusnya menjadi Raja Belanda justru kecanduan judi dan seks bebas yang akhirnya meninggal. Ratu Wilhelmina juga kesulitan mendapatkan keturunan, hingga peristiwa saat dia sampai mengasingkan pemerintahan Belanda ke Inggris. Semuanya akan terangkum dalam video SW History. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. 3 negara yang pernah menjajah Belanda. Belanda, yang konon katanya menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya, ternyata pernah dijajah oleh beberapa negara sebelumnya. Terhitung ada 3 negara yang pernah menjajah Belanda, yaitu Spanyol, Prancis, dan Jerman. Tidak ada yang dapat dibenarkan soal kolonialisme. Bahkan ironisnya, saat itu Belanda dijajah saat sedang menjajah negara lain. Abad 16, Belanda di bawah kekuasaan keturunan Habsburg yang akhirnya digulingkan oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pada akhirnya, Louis Napoleon yang merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte dijadikan raja di Belanda. Louis Napoleon adalah sosok yang mengutus Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Daendels terkenal akan kekejamannya atas kerja paksa membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Tidak lama setelahnya, rakyat Belanda memberontak King Louis Napoleon dan mendapatkan kemerdekaannya tahun 1813. Jerman lalu datang ke Belanda pada tahun 1940 dan berhasil menghancurkan Rotterdam hingga luluh lantak. Disebabkan Belanda yang saat itu tidak siap berperang, tentara Belanda akhirnya kalah dan hanya mampu mempertahankan tanah airnya selama 6 hari saja. Kehidupan keluarga King William III of the Netherlands yang berantakan. King William III dan istri pertamanya, Princess Sophie of Battenberg, memiliki 3 anak laki-laki, yaitu William, Prince of Orange, Maurice of the Netherlands, dan Alexander, Prince of Orange. Anak pertamanya, William, merupakan pewaris posisi ketiga tahta Belanda dan posisi ke-17 dalam garis penerus tahta Inggris. William dijodohkan dengan Princess Alice of Hesse, putri kedua Ratu Victoria, namun sang pangeran justru jatuh cinta dengan Countess Mathilde von Limburg yang berusia 19 tahun. Hubungan William dan orang tuanya menjadi sangat bermasalah karena orang tuanya menolak keinginan William untuk menerima Mathilde sebagai pengantinnya. Sebab menurut standar keluarga kerajaan Belanda, pernikahan antara anggota keluarga kerajaan dan anggota bangsawan masih dianggap tidak setara. Juga beredar rumor bahwa Mathilda adalah anak tidak sah dari King William III dan selirnya, sehingga William bisa saja dianggap incest karena menikahi saudara tirinya. William yang berusia 33 tahun ingin menikahi Mathilde tanpa persetujuan orang tuanya. Namun usaha Prince William itu pada akhirnya gagal juga. Mathilde akhirnya menikah pada tahun 1881 dengan Baron Reginald. Sangat kecewa dengan situasinya di Belanda, Pangeran William kemudian pergi ke pengasingan di Paris, di mana ia menenggelamkan dirinya ke dalam kehidupan seks bebas, minuman keras, dan berjudi. Pangeran William meninggal pada usia 38 tahun di apartemennya di dekat Opera Paris. Tahta jatuh ke tangan Prince Maurice of the Netherlands yang merupakan anak kedua King William dan Queen Sophie. Pangeran Maurice menderita meningitis saat kecil dan Queen Sophie meminta agar kondisi anaknya dikonsultasikan ke dokter. Namun ditolak oleh King William. Pangeran Maurice kecil akhirnya meninggal. Sejak saat itu, Queen Sophie menyalahkan King William atas meninggalnya anaknya. Walaupun demikian, Queen Sophie hamil kembali setelah kematian Pangeran Maurice. Anak ketiganya adalah Prince Alexander of Orange. Tidak seperti William, Pangeran Alexander adalah orang yang disiplin, intelektual, dan banyak membaca. Ibunya, Ratu Sophie, meninggal pada tahun 1877, sementara Pangeran William meninggal 2 tahun setelah ibunya. Prince Alexander memegang posisi pewaris sampai kematiannya sendiri pada usia 32 tahun. Meskipun ia tidak pernah menikah, namun perjodohannya akan diatur untuk menikah dengan 2 putri kerajaan, yaitu Princess Thyra of Denmark dan Infanta Mary Anne of Portugal.
Wilhelmina tidak pernah menduga jika dia akan menjadi Ratu Belanda. Wilhelmina Helena Pauline Maria of Orange-Nassau lahir pada 31 Agustus 1880 di Den Haag, Belanda. Dia adalah anak tunggal dari Raja William III dan istri keduanya, Queen Emma of Waldeck and Pyrmont. Wilhelmina berada di urutan ketiga pewaris tahta sejak lahir. Ayahnya memiliki 3 putra dengan istri pertamanya, Sophie of Battenberg, sehingga terdengar seperti tidak masuk akal baginya naik tahta dan menjadi ratu. Namun ternyata saudara laki-lakinya itu telah meninggal semuanya. Pada tahun 1887, Raja William III yang berusia 70 tahun akhirnya meninggalkan harapannya untuk memiliki seorang anak laki-laki dengan istri mudanya. Dia akhirnya membuat keputusan pragmatis untuk menetapkan tahta pada anak perempuan satu-satunya yang masih hidup, yaitu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina naik tahta pada usia 10 tahun setelah kematian ayahnya. Tahun 1890, dia memerintah di bawah naungan pemerintahan ibunya. Pernikahan Wilhelmina tidak bahagia dan susah mendapat keturunan. Pada 7 Februari tahun 1901 di Den Haag, Ratu Wilhelmina menikah dengan Henry of Mecklenburg-Schwerin. Meskipun dia menyayangi Henry, namun pernikahan mereka tidak bahagia. Pangeran Henry terkenal tidak setia dan memiliki anak tidak sah dari salah satu selingkuhannya. Tanggal 9 November tahun 1901, tepat 9 bulan setelah pernikahannya, Wilhelmina mengalami keguguran. 4 Mei 1902, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang meninggal secara prematur. Kehamilan berikutnya berakhir dengan keguguran lagi pada tanggal 23 Juli 1906. Pangeran Heinrich memiliki hubungan dekat dengan keluarga dan militer German Empire. Jadi ada kekhawatiran bahwa ratu tidak akan memiliki anak, maka tahta Belanda pasti jatuh ke tangan Pangeran Jerman yang membuat Belanda dapat mengorbankan kemerdekaannya baik secara nasional maupun ekonomi. Kelahiran Putri Juliana membuat pemerintah Belanda merasa lega setelah 8 tahun pernikahan Ratu Wilhelmina tanpa anak. Queen Wilhelmina dirumorkan mengagumi Sultan Kesultanan Siak, Sri Indrapura Riau. Sultan Syarif Qasim Jalil Saifuddin atau yang dikenal dengan nama Sultan Syarif Qasim II menggantikan tahta ayahnya, Sultan Syarif Hasim tahun 1915 ketika dia masih berusia 21 tahun. Sultan Syarif Qasim II telah membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menyumbangkan seluruh hartanya yang ditaksir bernilai 13 juta gulden atau setara dengan 69 juta euro saat itu. Tidak lama setelah naskah proklamasi dikumandangkan, Sultan Qasim II menyatakan jika Kesultanan Siak siap bergabung menjadi wilayah Indonesia. Sultan Qasim II mendirikan Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah tahun 1917 untuk mencerdaskan rakyat Siak kalangan bawah yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Dalam usahanya, Sultan Qasim fokus mengatasi pendidikan anak laki-laki, sementara permaisurinya fokus pada pendidikan anak perempuan. Setelah melalui usaha yang panjang, akhirnya rakyat Siak mulai memahami jika mereka harus lepas dari penjajahan Belanda. Dikatakan jika perjuangan ini terdengar sampai ke Ratu Wilhelmina. Sang ratu akhirnya mengundang Sultan Syarif Qasim II ke Belanda untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Saat itulah keduanya dapat bertemu secara langsung dan dengan ketampanan Sultan Qasim yang merupakan perpaduan Arab dan Melayu, Ratu Wilhelmina dengan mudah menjadi tertarik pada beliau. Bahkan sang ratu meminta agar dibuatkan patung Sultan Qasim II untuk dikirimkan ke Belanda dan sebagai gantinya, Ratu Wilhelmina mengirimkan sebuah patung miliknya yang sekarang disimpan di Istana Kesultanan Siak Sri Indrapura. Wilhelmina, Perang Dunia Pertama dan pengasingan ke Inggris. Belanda tetap netral selama Perang Dunia I, namun sekutu memasukkan Belanda dalam blokade mereka terhadap Jerman, mencegat semua kapal Belanda dan membatasi impor Belanda untuk memastikan bahwa barang tidak dapat diteruskan ke Jerman. Selain itu, revolusi Rusia oleh kaum Bolshevik pada tahun 1917 membuat Ratu Wilhelmina kehilangan hampir 20% dari aset keuangannya. Sebagai seorang wanita, Wilhelmina tidak bisa menjadi panglima tertinggi perang untuk menginspeksi pasukan, tapi masih menggunakan setiap kesempatan yang dia miliki. Dia muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya di banyak kesempatan untuk melihat kenyataan, bukan pertunjukan yang sudah diatur dan disiapkan. Atau di Indonesia kita kenal dengan istilah belusukan. Kerusuhan sipil mengancam Belanda setelah perang yang dipicu oleh berakhirnya Kekaisaran Rusia. Namun popularitas Wilhelmina membantu memulihkan kepercayaan rakyat pada kerajaan. Dia melakukan unjuk rasa dukungan massal dengan mengendarai kereta bersama putrinya, Princess Juliana, melewati kerumunan dengan gerbong terbuka. Pada akhir Perang Dunia I, Kaisar Wilhelm dari Jerman melarikan diri ke Belanda, di mana dia mendapatkan suaka politik di sana. Sebab bagaimanapun, dia masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ratu Wilhelmina.
Pada tahun 1940, Wilhelmina melarikan diri ke Inggris dan mengambil alih pemerintahan di pengasingan Belanda. Ia sering berbicara kepada rakyatnya melalui radio dan kemudian dianggap sebagai simbol perlawanan. Berikut adalah salah satu rekaman suara Ratu Wilhelmina di radio. No happiness can be expected in this world if those who are solely responsible for the present situation in their course of unscrupulous destruction and utter disregard of law and the most elementary principles of morality. I pray God that our allied cause be blessed and that the dawn of the day when freedom will be restored to the Netherlands and to all other victims of German aggression be near. Kesehatan Ratu Wilhelmina memburuk saat Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Ratu Wilhelmina membuat keputusan untuk tidak kembali ke istana tetapi pindah ke sebuah rumah besar di Den Haag. Ia melakukan perjalanan ke pedesaan untuk memotivasi orang, kadang menggunakan sepeda daripada mobil. Namun pada tahun 1947, ketika Belanda masih memulihkan perekonomiannya, pemberontakan di Hindia Belanda atau Indonesia membuat kesehatan sang ratu memburuk. Ia ingin menyerahkan tugas monarki kepada Princess Juliana sementara waktu menjelang akhir tahun 1947, namun putrinya mendesaknya untuk tetap tinggal demi stabilitas bangsa. Selanjutnya, dia melepaskan tugas monarki kepada Princess Juliana pada 12 Mei 1948 yang membuat Juliana harus berurusan dengan penyerahan jajahan Indonesia. Bukan lagi menjadi seorang ratu, Wilhelmina mundur ke istana Hedlow. Selama tahun-tahun terakhir Ratu Wilhelmina, dia menulis autobiografinya berjudul Lonely But Not Alone, di mana dia menceritakan kejadian-kejadian dalam hidupnya dan menggunakan perasaan religiusnya yang kuat. Ratu Wilhelmina meninggal di istana Hedlow pada usia 82 tahun tanggal 28 November 1962. Ratu Wilhelmina dan kekayaannya yang melimpah. Wilhelmina memiliki pemahaman yang tajam tentang masalah bisnis. Dia menggunakan aset kerajaan untuk diinvestasikan di Amerika Serikat yang akhirnya menjadikannya wanita terkaya di dunia dan miliarder wanita pertama dalam dolar. Perlu diingat jika hasil kekayaan Ratu Wilhelmina ini juga ditunjang oleh beberapa negara jajahannya seperti Indonesia, Luxembourg, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, Belanda mulai muncul sebagai kekuatan industri dengan bantuan dana Ratu Wilhelmina. Para insinyur mereklamasi sejumlah besar tanah yang tadinya terendam oleh air dan membantu proyek teknik hidrolik terbesar yang dilakukan oleh Belanda selama abad ke-20. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perlindungan banjir dan menciptakan lahan tambahan untuk pertanian. Belanda terlalu sering dipimpin seorang ratu. Fakta menariknya, sejak pemerintahan Ratu Wilhelmina, Belanda berkali-kali dipimpin oleh perempuan sebanyak 2 kali lagi, yaitu Queen Juliana dan Queen Beatrix. Hal ini akan menjadi 4 kali jika seandainya King Wilhelm dan Queen Maxima tidak memiliki anak laki-laki. Sampai saat ini, posisi putri mahkota Belanda masih dipegang oleh Princess Katharina Amalia Beatrix Carmen Victoria. Menyedihkannya, putri mahkota Belanda yang berusia 17 tahun ini sering dibully karena bentuk tubuhnya. Majalah Lifestyle asal Spanyol bahkan menulis jika sang putri memiliki tubuh plus size. Dan tidak diragukan lagi, majalah ini mendapatkan banyak kritikan tidak terima dari banyak pihak. Bulan Desember 2021 nanti, Princess Amalia genap berusia 18 tahun. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda, Princess Amalia berhak menerima tunjangan 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 28 miliar rupiah per tahun. Dilansir dari surat Perdana Menteri Belanda, Mr. Mark, Princess Amalia menolak tunjangan tersebut sampai dia mengambil tugas kerajaan nanti. Selain itu, dia juga merasa belum layak menerima tunjangan karena rakyat dan siswa di Belanda sedang mengalami masa yang sulit karena pandemi virus COVID-19. Itu tadi adalah pembahasan mengenai Ratu Wilhelmina dan sedikit tentang keluarga kerajaan Belanda yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.